Adapun amal yang paling utama di bulan Sya'ban ini disebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kata Aisyah, lam yakunin nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu min sahrin aktsara min Sya'ban. Aku belum pernah menjumpai Nabi banyak sekali puasa, mengalahkan banyaknya puasa beliau di bulan Sya'ban. Di sini dikatakan fa innahu kana yasumu Sya'bana kullah, bahwasanya beliau puasa di bulan Sya'ban itu seolah-olah penuh semua hari puasa. Saking banyaknya beliau puasa Sya'ban, sepertinya puasa beliau itu tiap hari di bulan Sya'ban itu. Mengapa saya masih menggunakan kata tiap hari? Karena sebetulnya yang tiap hari ya bulan Ramadan. Nah, ada keterangan lain masih dari Aisyah juga, wa fi riwayatin, berdasarkan riwayat yang lain, kana yasumu Sya'bana illa qalila. Oh, maksudnya begitu. Puasanya beliau di bulan Sya'ban itu penuh kecuali hanya sedikit. Artinya beberapa hari beliau tidak puasa. Nah, muncul pertanyaan, mengapa beliau banyak puasa di bulan Sya'ban? Satu, puasa ancang-ancang. Ancang-ancang mau masuk bulan suci Ramadan, persiapan. Yang kedua, untuk menghimbau agar ibu-ibu yang masih punya hutang puasa segera membayar utang puasanya. Kan kalau bapak-bapaknya puasa, ibu-ibu jadi ikut puasa kan? Yang bahaya itu ibu-ibu puasa, bapak-bapak enggak. Lalu bapak-bapak kepengen, itu masalah itu. Itu yang menjadi masalah. Makanya kalau bapak-bapak puasa, otomatis ibu-ibu ke bawah puasa, itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, karena ada momen nisfu Sya'ban. Itulah puasa terpenting pada bulan Sya'ban itu adalah puasa nisfu Sya'ban. Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wasumu naharaha. Apabila tiba malam pertengahan bulan Sya'ban, maka dirikanlah sholat pada malam harinya, sholat sunnah maksudnya, wasumu naharaha, dan puasalah juga pada siang harinya. Jadi malamnya sholat, siangnya puasa. Untuk tahun ini 1446 Hijriah bertepatan dengan 2025 Syamsiah, maka nisfu Sya'ban malamnya jatuh pada hari Kamis tanggal 13 Februari, Kamis malam Jumat. Itu malam nisfu Sya'bannya. Kalau puasa nisfu Sya'bannya bisa ngambil 2 hari. Hari Kamisnya puasa, hari Jumatnya puasa. Imran bin Husain ditanya oleh Nabi, asumta min surori Sya'ban, kamu puasa enggak, kata Nabi, di pertengahan bulan Sya'ban kemarin? La ya Rasul, saya enggak puasa. Ida aftorta fasum yaumain, kalau pas kemarin tengah Sya'ban kamu enggak puasa, sekarang kamu boleh puasa 2 hari. Puasalah sekarang 2 hari. Puasa 2 hari itu pengganti karena kemarin tidak puasa nisfu Sya'ban. Artinya ini bagus sekali puasa nisfu Sya'ban ini. Hadis yang saya bacakan ini hadis Sahih Bukhari itu, tentang kalau enggak puasa nisfu Sya'ban dianjurkan puasa 2 hari sebagai pengganti kemarin tidak nisfu Sya'ban. Yang paling bagus itu puasanya itu sebelum malamnya. Berarti puasa Kamis, bukan besoknya itu, pas tanggal 13 Februari atau 14 Sya'bannya. Kalau kita mau ngambil 2 hari, 14 sampai 15 Sya'ban.
Berarti untuk bulan ini 13 dan 14 Februari. Kalau kita ngambil 2 hari. Kalau cuma ngambil 1 hari, boleh tanggal 14 Sya'ban, boleh juga tanggal 15 Sya'ban. Sebagian ulama menganjurkan sebelum malam 15 Sya'bannya. Ada yang mengatakan besoknya. Ini terjadi perbedaan pendapat. Kalau mau lebih aman lagi, ya dua-duanya. Berarti ibu-ibu nanti kalau puasa minggu depan ya, Kamis depan 13 Februari dan 14 Februari. Tepat itu 14 dan 15 Sya'ban. Dianjurkan berpuasa kita di sana. Mengapa kita mesti berpuasa dan sholat di malam harinya? Karena begini, kalau setiap minggu amal kita dilaporkan kepada Allah malam Jumat. Malam Jumat. Itulah mengapa hari Kamis kita puasa. Alasan mengapa kita Kamis puasa bukan cuma karena sunnah Nabi. Karena setiap Kamis malam Jumat laporan kepada Allah. Nah, kalau Kamis kita puasa, catatan ujungnya itu puasa. Kan enak sih, walaupun tengahnya agak merah-merah, ujungnya puasa, kan Allah juga senang. Itu maksudnya. Sama, mengapa kita nisfu Sya'ban puasa? Karena setiap tahun amal kita dilaporkan pada malam nisfu Sya'ban. Pada malam itu fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Allah mengampuni semua dosa-dosa makhluknya kecuali dosa orang musyrik dan dosa orang yang masih bermusuhan. Makanya agar catatannya itu pas laporan kita puasa, maka dianjurkan sebelum malam nisfu Sya'ban kita puasa. Dan hukum puasanya sunnah. Jadi bukan bid'ah, bukan. Bid'ah itu mengada-ngada, nggak ada dalilnya kita amalkan, itu namanya bid'ah. Ini jelas dalilnya, hadisnya sahih. Enggak ada bid'ah-bid'ahnya ini tentang puasa nisfu Sya'ban ini. Maka amalkan itu. Kira-kira setahun belakangan ini kita ini punya dosa enggak sih, Bu? Banyak malah. Banyak. Baik dosa yang kita tahu apa yang enggak kita tahu. Nah, kan kita mau dosa kita diampuni, betul enggak? Nah, mudah-mudahan dengan kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban, dengan puasa nisfu Sya'ban, semua dosa-dosa kita semua diampuni. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Lantas kemudian apa amal sholatnya pada malam nisfu Sya'ban? Sholat sunnah apa saja. Yang penting jangan taraweh, karena Ramadan taraweh itu. Sholat tahajud bagus, sholat witir bagus. Jangan sholat duha kalau malam. Sholat duha mah buat pagi, bukan buat malam. Nah, selain tahajud sama witir, ulama sangat menyukai amalan malam nisfu Sya'ban itu adalah sholat tasbih. Jadi ini kesukaan para ulama. Mengapa diamalkan sholat tasbih? Karena ada keterangan begini. Bunyi keterangannya begini untuk sholat tasbih itu. Disebutkan bahwasanya ini stata'ta antusolliyaha fi kulli yawmin maratan faf'al. Kalau kamu sanggup, kata Nabi, mengerjakan sholat tasbih itu fi kulli yawmin marrah, setiap sehari sekali, faf'al, maka kerjakanlah. Sanggup mengerjakan sholat tasbih itu sehari sekali, kerjakan. Berarti dalam waktu sehari semalam sekali aja, karena sehari sekali. Kemudian fa illam taf'al fa fi kulli jumu'atin maratan. Apabila engkau tidak sanggup sehari sekali, fa fi kulli jumu'atin marwah. Setiap satu Jumat sekali. Jadi nanti tanggal
14 malam 15 Sya'ban, Kemis malam Jumat nanti, kalau ibu-ibu sholat tasbih itu di waktu terbaik, malam Jumat pas tanggal 15 Sya'ban. Jadi malam Jumat 15 Sya'ban nanti adalah waktu terbaik. Jadi kalau nggak mampu sehari sekali, sejumat sekali, baik malamnya atau siangnya. Fa'ilam taf'al, nggak sanggup juga, fa fi kulli syahrin marratan. Kalau nggak sanggup sejumat sekali, sebulan sekali. Fa'ilam taf'al, engkau nggak sanggup juga, fa fi kulli sanatin marwah. Setahun sekali. Nggak sanggup tiap bulan, setahun sekali. Fa'ilam taf'al, nggak sanggup juga setahun sekali, fa fi umrika marrah. Seumur hidupmu sekali. Nah, nanti Bu, malam nisfu Sya'ban umpama ini, ibu-ibu ngomong begini, ya Allah, ini malam nisfu Sya'ban, barangkali inilah sholat tasbih saya seumur hidup saya, cuman sekali ini. Yang dulu belum pernah, yang akan datang saya mungkin belum tentu ngulang lagi. Tapi kalau ini sholat tasbih saya yang seumur hidup saya sekali, ya Allah, dengan ini hapuskan semua dosa-dosa saya. Allahumma amin. Ingat ya Bu, kalimatnya begitu ya. Ya, apalagi ibu-ibu tiap hari sholat tasbihnya, apalagi tiap Jumat tasbihnya, tiap bulan tasbihnya, atau tiap tahun lah, tiap malam nisfu Sya'ban. Yang seumur hidup sekalipun dosa-dosanya bisa diampuni semua. Karena dosa yang diampuni dengan sholat tasbih itu awalahu wa akhirahu. Dosa yang awal, dosa yang akhir. Qadimahu wa hadithahu. Dosa yang dulu-dulu, yang kuno-kuno, dan dosa yang baru-baru. Udah 4 nih. Kemudian khoto'ahu wa amdahu. Dosa yang tidak disengaja dan dosa yang disengaja. Udah 6. Saghirahu wa kabirahu. Dosa yang kecil-kecil dan dosa yang gede-gede. Udah banyak itu. Sirrahu wa alaniyatahu. Dosa yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Ya habis. Habis itu. Yang awal, yang akhir. Kemudian yang sengaja, yang tidak disengaja. Yang dulu-dulu, yang baru-baru. Yang kecil-kecil, yang gede-gede. Yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Mencawa Lampung mapas. Mati Kak Bangi katanya, saking enaknya. Alangkah enaknya orang Islam itu ya. Gimana? Siap mengamalkan? Insya Allah mengamalkan. Nah, bagaimana cara mengerjakan sholat tasbih itu? Cara mengerjakan sholat tasbih kalau langsung 4 rakaat, usalli sunnatat tasbih arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Nggak usah pakai keadaan ya. Kan sholat tasbih itu kapan aja bisa mengerjakannya. Kalau pakai bahasa Indonesia, saya niat sholat tasbih 4 rakaat. Sunnah karena Allah Ta'ala. Boleh pakai bahasa Indonesia begitu. Waktu niat nyebut, waktu lisan nyebut, waktu takbir niat di dalam hati. Sholat tasbih 4 rakaat. Habis takbir sedekap, langsung baca Al-Fatihah. Sholat tasbih nggak baca iftitah nggak apa-apa. Baca Fatihah, habis baca Fatihah baca surat. Surat apa saja yang dihafal. Boleh kulhu yang paling singkat ya. Habis membaca kulhu, baca tasbih 15 kali. Bunyi tasbihnya tasbih salat Idul Fitri Idul Adha. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4. Ini yang dibaca.
dibaca 15 kali habis baca surat. Setelah baca tasbih 15 kali, Allahu Akbar, rukuk. Enggak usah lagi membaca subhana rabbil azim, karena itu sama tasbihnya. Langsung baca tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Lalu sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Langsung baca tasbih, enggak usah dipanjangin mil usamawati, enggak apa-apa. Membaca tasbih 10 kali. Lalu sujud, turun, Allahu Akbar, sujud. Subhana rabbil a'lanya enggak dibaca lagi. Enggak usah dibaca lagi. Langsung baca tasbih 10 kali. Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Enggak baca Rabbighfirli, enggak, langsung aja tasbih 10 kali. Paham ya? Allahu Akbar, sujud lagi, membaca tasbih lagi 10 kali. Allahu Akbar, duduk dulu sebelum berdiri ke rakaat kedua. Duduk dulu ya, duduk istirahat namanya, kayak duduk di antara dua sujud itulah. Membaca tasbih lagi 10 kali, baru berdiri, sedekap lagi. Nah, satu rakaat itu jumlahnya 75 rakaat, 75 tasbih. Satu rakaat jumlahnya 75 kali tasbih. Berdiri rakaat kedua, baca Fatihah lagi, baca surat lagi. Habis itu tasbih lagi 15 kali. Lalu Allahu Akbar, ruku 10 kali. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu 10 kali tasbihnya. Allahu Akbar, turun sujud, tasbih 10 kali. Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud, tasbih 10 kali. Allahu Akbar, sujud kedua, tasbih 10 kali. Allahu Akbar, enggak ada tahiyat awal, langsung duduk istirahat dulu. Duduk istirahat 10 kali, berdiri lagi. Nah, 150 jumlahnya itu. Baca Fatihah lagi, baca surat lagi. Habis itu tasbih lagi 15 kali. Allahu Akbar, ruku, baca 10. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, baca 10 lagi. Allahu Akbar, sujud, baca 10 tasbih lagi. Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud, baca 10 tasbih lagi. Allahu Akbar, sujud lagi, baca 10 tasbih lagi. Allahu Akbar, duduk istirahat lagi, baca 10 kali. Allahu Akbar, berdiri ke rakaat keempat, baca Fatihah lagi, baca surat lagi. 4 rakaatnya ya. Habis baca surat, baca lagi 15 kali tasbih. Rukuk 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk di antara dua sujud 10, sujud lagi 10, terakhir duduk tasahud akhir. Duduk tasahud akhir, duduk tawarruk, baca dulu tahiyat, jangan lupa. Salat enggak ada tahiyatnya, enggak sah salatnya. Duduk tahiyat akhir, baca tahiyat, lalu tasahud syahadat, lalu baca sholawat sampai fil alamina innaka hamidum majid, baca tasbih 10 kali. Setelah itu salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, pas 300 jumlahnya. Paham?